Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4. Kali ini kita masuk pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 3, Bersyukur atas Keberagaman. Juga tidak lupa Bapak ingatkan untuk kalian semua, sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini, setelah memahami pembelajaran, diharapkan siswa dapat membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Letak kalimat utama sering kita jumpai dalam dua jenis paragraf. 1, terdapat di awal paragraf atau bisa disebut dengan deduktif. Yang kedua, terdapat di akhir paragraf yang bisa disebut dengan induktif. Tapi di akhir paragraf ini ada ciri tersendiri, yaitu selalu diakhiri dengan kata jadi, oleh karena itu, atau oleh sebab itu, dan dengan demikian. Jika kalian menemukan kata tersebut, tentunya ini adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Paham ya? Kita lanjutkan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. 1. Mendengarkan dengan saksama paragraf yang dibacakan. Yang kedua, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. 3. Menentukan gagasan pokok dari kalimat utama. Pahami tentang apa yang dibahas dalam teks tersebut. Setiap paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung setiap paragraf. Jadi kalian kalau bisa memahami cara ini, kalian akan mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Baik itu ditemukan dalam kalimat utama awal paragraf ataupun kalimat utamanya yang berada di akhir paragraf. Kita lanjutkan. Ayo perhatikan contoh berikut. Paragraf 1. Hari ini matahari bersinar panas terik. Made pulang sekolah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan payung dan topi. Tubuhnya kepanasan dan berkeringat. Made menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Ini contoh kalimat utama di awal paragraf nih. Lihat yang berwarna biru ya kalimatnya. Nah, kalimat utamanya adalah yang di awal paragraf. Hari ini matahari bersinar panas terik. Berarti kita bisa ambil gagasan pokoknya matahari bersinar panas terik. Kita lanjutkan. Masih di paragraf 1. Kita teruskan ya. Hari ini matahari bersinar panas terik. Made pulang sekolah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan payung dan topi. Tubuhnya kepanasan dan berkeringat. Made menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Kalimat pendukung yaitu yang berwarna merah semua. Yang biru itu sudah masuk ke dalam kalimat utama, sedangkan yang di belakangnya yaitu kalimat pendukung. Lalu kita masukkan, kita ambil menjadi gagasan pendukungnya yaitu Made pulang sekolah berjalan kaki, tubuhnya kepanasan dan berkeringat, Made menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Itu contoh kalimat utama yang ada di awal paragraf. Bagaimana dengan yang di akhir paragraf? Kita lanjutkan.
Paragraf 2. Sesampainya di rumah, ibu melihat Made yang berkeringat. Ibu menyuruh Made supaya membasuh tangan dan mukanya. Saat udara panas seperti sekarang, es dawet terasa nikmat. Oleh karena itu, ibu membuatkan es dawet sebagai pelepas dahaga. Nah, ini kalimat utama dari paragraf kedua itu ada di akhir paragraf. Cirinya apa? Cirinya yaitu ada kata oleh karena itu. Berarti itu kita sudah menemukan kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Kita masukkan kalimat utama tersebut. Oleh karena itu, ibu membuatkan es dawet sebagai pelepas dahaga. Kita ambil menjadi gagasan pokoknya, yaitu es dawet sebagai pelepas dahaga. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham menemukan kalimat utama di awal paragraf dengan di akhir paragraf. Kita juga bisa menemukan kalimat pendukung dari paragraf 2 tersebut. Nah, kalimat pendukungnya, sesampainya di rumah, ibu melihat Made yang berkeringat. Ibu menyuruh Made supaya membasuh tangan dan mukanya. Saat udara panas, seperti sekarang, es dawet terasa nikmat. Kita ambil menjadi gagasan pendukung, yaitu ibu melihat Made yang berkeringat. Asalnya panjang, tapi kita masukkan yang intinya, yaitu sebagai gagasan pendukungnya, ibu melihat Made yang berkeringat. Lalu, ibu menyuruh Made membasuh tangan dan muka. Yang terakhir, saat udara panas, es dawet terasa nikmat. Sebagai latihan dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, ayo dengarkan teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Jenab berikut. Silakan kalian dengarkan sampai akhir paragraf dari teks ini dan kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tapi sebelumnya kalian menulis dulu semua teks ini, lalu kalian ambil apakah kalimat utama itu ada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Silakan kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita lanjut ke pembacaan teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Jenab. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Jenab bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 hingga 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, dari bacaan teks tadi secara lisan, kalian bisa mendengar, lalu kalian silakan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan Dodol Betawi Mak Jenab. Tentunya dengan yang sudah kalian pelajari barusan, bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan dicoba, mudah-mudahan kalian semua bisa menjawabnya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih semangat untuk belajar, terutama hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Dan akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.